Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lailina Iksani, NPM 211000046. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi filsafat hukum mengenai the case of the Spelunkian Explorers. Kasus penjelajah gua atau The Case of the Spelunkian Explorers adalah sebuah kasus hukum fiktif yang dibuat oleh Lon L. Fuller yang pertama kali diterbitkan di Harvard Law Review pada tahun 1949. Kasus ini mengangkat berbagai pertanyaan filosofis dan moral tentang hukum dan keadilan. Kasus ini juga terjadi di Commonwealth Neugarth yang berisi 5 pendapat yudisial yang mengeksplorasi fakta-fakta dari perspektif hukum yang berbeda. Pertama-tama saya akan menjelaskan kronologi tentang kasus tersebut. Kronologinya, terdapat sekelompok penjelajah gua yang terjebak oleh tanah longsor. Persediaan makanan mereka terbatas dan tidak ada sumber nutrisi lainnya di dalam gua tersebut. Di atas tanah, sumber daya yang besar dihabiskan untuk menyelamatkan mereka. Dengan 10 pekerja tewas dalam tanah longsor berikutnya di dekat pintu masuk yang diblokir. Pada hari ke-20, mereka melakukan kontak radio dengan tim penyelamat. Tim penyelamat ini memperkirakan bahwa penyelamatan akan memakan waktu sekitar 10 hari. Setelah menjelaskan situasi mereka kepada dokter, kecil kemungkinan mereka akan bertahan hidup selama 10 hari tanpa adanya makanan. Lalu salah satu penjelajah gua, yaitu Roger Wetmore, bertanya kepada dokter apakah mereka akan bertahan hidup jika mereka membunuh dan memakan salah satu dari mereka. Para dokter menyarankan dengan enggan bahwa mereka akan melakukannya. Ketika ditanya apakah mereka harus mengadakan undian untuk menentukan siapa yang akan dibunuh dan dimakan, tidak ada seorang pun dari tim penyelamat yang bersedia memberikan saran. Lalu setelah itu radio dimatikan dan kemudian diadakan undian. Setelah gua tersebut dibersihkan, diketahui bahwa hanya 4 penjelajah gua yang selamat. Roger Wetmore telah dibunuh dan dimakan oleh yang lain. Para penyintas menyatakan bahwa Wetmore pertama kali mengusulkan kanibalisme dan memilih korban secara kebetulan, menawarkan sepasang dadu miliknya. Namun sebelum keputusannya diambil, Wetmore menyatakan pengunduran dirinya dari perjanjian tersebut dan lebih memilih untuk menunggu seminggu lagi sebelum melakukan tindakan yang sangat menakutkan dan menjijikan. Yang ini menolak menerima perubahan pikirannya dan melemparkan dadu atas namanya. Para penyintas ini mengklaim bahwa Wetmore mengakui bahwa dadu tersebut dilempar dengan adil. Dia kemudian dibunuh dan dimakan. Setelah penyelamatan dan pemulihan mereka, para penyintas didakwa melakukan pembunuhan kepada Wetmore. Lalu undang-undang yang relevan menetapkan bahwa siapapun yang dengan sengaja mengambil nyawa orang lain akan dihukum mati. Tidak memberikan pengecualian yang relevan dengan kasus tersebut. Juri mengupayakan putusan khusus sehingga mereka dapat membuat temuan fakta yang terbatas tanpa harus memberikan putusan apakah itu merupakan pembunuhan. Para penjajah gua akhirnya dihukum karena pembunuhan. Hukuman wajib untuk pembunuhan di Neugarth adalah hukuman mati dengan cara digantung. Baik hakim pengadilan maupun anggota juri mengajukan petisi kepada ketua eksekutif untuk meringankan hukuman para penjelajah gua yang masih hidup dari hukuman mati menjadi 6 bulan penjara. Ketua eksekutif menolak untuk bertindak, sementara Mahkamah Agung Neugarth mempertimbangkan banding tersebut. Lalu, bagaimana pendapat dari Chief Justice Trupani terkait kasus tersebut? Trupani ini berpendapat bahwa keputusan yang diambil pada tingkat pertama adalah adil dan bijaksana, dan satu-satunya keputusan yang dapat diambil. Ketua pengadilan mengakui bahwa tidak ada pengecualian terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku terlepas dari seberapa besar simpati orang-orang. Ketua Mahkamah Agung lebih memilih untuk mengandalkan kemungkinan gerasi yang digambarkan sebagai mengurangi kekakuan hukum
dan mengusulkan agar Mahkamah Agung ikut berkomunikasi dengan kepala eksekutif dengan harapan gerasi ini akan diberikan. Keadilan dapat dicapai dengan cara ini tanpa mengabaikan isi atau semangat hukum. Oleh karena itu, Chief Justice Trupeni menjunjung tinggi keyakinan tersebut. Lalu, bagaimana pendapat dari Justice Foster terkait kasus tersebut? Foster, Foster ini mengkritik upaya Trupeni untuk melarikan diri dari rasa malu atas kasus yang tragis ini. Menurutnya, hukum Neugarth sedang diadili dan jika pada terdakwa terbukti melakukan kejahatan, maka hukum Neugarth akan dihukum di pengadilan akal sehat. Landasan hukum positif adalah kemungkinan manusia eh, konsistensi sosial. Ketika konsistensi ini menjadi tidak mungkin, kondisi yang mendasari hukum tidak lagi ada. Foster juga menyatakan bahwa pepatah sesante ration legis cessant ipalex, yaitu alasan hukum berhenti, maka hukum itu sendiri berhenti. Berlaku meskipun mengakui bahwa pepatah itu biasanya tidak diterapkan pada seluruh hukum yang yang diberlakukan. Lalu Foster juga menganggap prinsip hidup berdampingan sebagai sesuatu yang aksiomatik. Semua hukum, apapun subjeknya, diarahkan untuk memfasilitasi dan meningkatkan konsistensi manusia, mengatur secara adil dan merata hubungan kehidupan manusia. Foster juga menyatakan bahwa ketika asumsi bahwa manusia dapat hidup bersama kehilangan kebenarannya, seperti yang jelas terjadi dalam situasi yang luar biasa ini, di mana kehidupan hanya menjadi mungkin dan mengambil nyawa, maka premis-premis dasar yang mendasari seluruh tatanan hukum kita telah kehilangan makna dan kekuatannya. Menurut pendapat Foster, para penjelajah berada di luar yurisdiksi Commonwealth. Jika kita melihat tujuan hukum dan pemerintahan dan dasar-dasar yang melandasi hukum positif kita, orang-orang ini ketika mereka membuat keputusan yang menentukan berasa jauh dari tatanan hukum kita, seakan-akan mereka berada 1.000 mil di luar batas-batas negara kita. Para penjelajah itu tidak berada dalam keadaan masyarakat sipil, tetapi dalam keadaan alam, dan akibatnya hukum Commonwealth di Newgard tidak berlaku. Prinsip-prinsip yang akan diterapkan adalah prinsip-prinsip yang sesuai dengan kondisi mereka, dan berdasarkan prinsip tersebut mereka tidak bersalah atas kejahatan apapun. Sejak zaman kuno telah diakui bahwa prinsip hukum atau pemerintahan yang paling mendasar dapat ditemukan dalam gagasan kontrak dan menganggap bahwa perjanjian untuk membunuh undian adalah piagam baru pemerintahan yang sesuai dengan situasi. Foster menegaskan bahwa pemerintahan Newgard didirikan di atas semacam piagam pemerintahan yang bersifat sukarela, yang bisa ditelusuri oleh pemerintah saat ini. Wewenang untuk menghukum berasal dari sumber yang sama dan tidak ada sumber yang lebih tinggi. Sumber yang lebih tinggi apa yang kita harapkan dari orang-orang Malang yang kelaparan ini untuk mendapatkan tatanan yang mereka terapkan untuk diri mereka sendiri. Foster juga mengilustrasikan dengan contoh fiktif di mana hukum tidak diterapkan karena terdakwa tidak dapat menghindari pelanggaran hukum. Contohnya, kedua melibatkan kesalahan ketik yang jelas dan pengadilan tidak melakukan penafsiran secara harfiah. Menurutnya tidak ada dalam kata-kata undang-undang yang menunjukkan pengecualian untuk pembelaan diri. Yang benar adalah bahwa pengecualian untuk pembelaan diri tidak dapat didamaikan dengan kata-kata undang-undang, tetapi hanya dengan tujuannya. Hakim Foster menganggap tujuan utamanya adalah pencegahan dan menyimpulkan bahwa hukuman yang melibatkan pembelaan diri ini tidak akan memenuhi tujuan undang-undang. Begitu pula hukuman dalam kasus ini. Lalu selanjutnya mengenai tentang pendapat dari Justice Tating terkait kasus tersebut. Menurut pendapat ketiga, yaitu Hakim Tating secara emosional,
terpecah antara simpati terhadap para terdakwa dan perasaan muak terhadap tindakan mengerikan yang mereka lakukan. Dia akhirnya mendapati dirinya tidak mampu memutuskan kasus tersebut. Hakim Tating sangat tidak setuju dengan alasan Hakim Foster dalam membatalkan hukuman tersebut. Ia mengkritik konsep keadaan alamiah dan tidak puas dengan rumusan Hakim Foster yang menempatkan hukum kontrak di atas hukum yang melarang pembunuhan. Ia juga mencatat sulitnya menerapkan pendekatan pendekatan purposif terhadap undang-undang pidana yang memiliki banyak tujuan, termasuk retribusi dan rehabilitasi. Ia mengadakan pengecualian pembelaan diri yang dibuat oleh hakim masa lalu atas dasar bahwa ini bukan pembunuhan yang disengaja, sehingga tidak bertentangan dengan kata-kata dalam undang-undang. Ia menemukan bahwa pengecualian pembelaan diri ini tidak dapat diterapkan pada kasus ini karena akan menimbulkan rasa kesulitan yang tersembunyi. Eh, Hakim mengutip kasus persemakmuran Valzian, di mana kelaparan diadakan bukan untuk membenarkan pencurian sepotong roti, apalagi pembunuhan. Keberatan gabungan ini membuat Hakim Tating menolak alasan Hakim Foster sebagai tidak masuk akal secara intelektual dan mendekati rasionalisasi belaka. Meski menolak alasan Hakim Foster, Hakim Tating ini tidak bisa memaksakan diri untuk mengambil pandangan alternatif bahwa keyakinan para terdakwa harus ditegakkan. Ia menyatakan bahwa hampir setiap pertimbangan yang menentukan keputusan suatu diimbangi dengan pertimbangan berlawanan yang mengarah ke arah yang berlawanan. Diakhiri dengan kritik terhadap jaksa karena memutuskan untuk mendahulukan penuntutan hakim membuat keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu menarik diri dari kasus tersebut. Lalu, mengenai pendapat dari Justice Ken terkait kasus tersebut. Pendapat keempat ini dimulai dengan mengecualikan gerasi eksekutif dan moralitas tindakan para terdakwa sebagai faktor yang relevan dengan pertimbangan pengadilan. Sebaliknya, pertanyaan di hadapan pengadilan adalah murni penerapan Undang-Undang Newgard dan menentukan apakah para terdakwa dengan sengaja mengambil nyawa Wetmore. Ia mengkritik hakim-hakim lain karena gagal membedakan aspek hukum dan aspek moral dalam kasus tersebut. Meskipun ia memiliki preferensi yang sama agar para terdakwa terhindar dari kematian, ia menghormati kewajiban kantornya untuk mengesampingkan kecenderungan pribadinya terhadap apa yang dimaksud dengan keadilan ketika menafsirkan dan menerapkan hukum. Justice Kim sangat menentang pendekatan persetujuan pendekatan bertujuan Hakim Foster yang membiarkan kata-kata sederhana dalam undang-undang tersebut diabaikan. Ia menekankan bahwa undang-undang mungkin memiliki banyak kemungkinan tujuan, namun timbul kesulitan dalam memutuskan tujuan sebenarnya dari suatu undang-undang. Justice Skin ini ingat bahwa aktivisme peradilan sebelumnya di Newgard pada akhirnya menyebabkan perang saudara yang membentuk supremasi badan legislatif atas peradilan. Ia menyimpulkan bahwa dengan kritik penciptaan alasan pembelaan diri oleh pengadilan, dengan menyatakan bahwa menunggu badan legislatif memperlakukan revisi tersebut akan menghasilkan sistem hukum yang lebih kuat. Lalu selanjutnya pendapat dari Justice Handy terkait kasus tersebut. Berbeda dengan hakim yang lainnya, Hakim Handy ini lebih memilih menggunakan pendekatan pragmatis masuk akal dibandingkan teori hukum abstrak untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ia mengkritik penutup tirai legalisme rekan-rekannya. Ketika kasus tersebut hanya memerlukan penerapan kebijaksanaan praktis dari realistis manusia, ia menekankan perlunya pengadilan untuk menjaga kepercayaan publik yang mengharuskan mereka mengikuti mayoritas 90% dalam mendukung penerapan hukum yang biasa atau membebaskan para terdakwa sama sekali. Ia siap menggunakan doktrin pendekatan purposif Hakim Foster sebagai dasar pemikiran hukum Justice Handy mencatat bahwa selain Justice Tating yang ambivalen, hakim-hakim lain memiliki pendapat mayoritas yang sama. Lalu
Selanjutnya, pembelajaran yang saya dapatkan dari kasus ini, yaitu kasus penjelajah gua. Ini menurut saya menarik dan cukup kompleks, juga dapat memicu pemikiran yang kritis tentang hukum, moral, dan keadilan. Lalu, terdapat beberapa poin yang sudah saya rangkum mengenai pembelajaran apa saja yang telah saya dapat dari kasus ini. Yang pertama ada fleksibilitas hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu bisa diterapkan dengan cara yang sama dalam setiap situasi. Dalam kasus ini, hakim dihadapkan pada keputusan yang sulit karena tidak ada presiden yang relevan. Lalu yang kedua ada etika utilitarian. Yaitu salah satu argumen yang muncul dalam kasus ini adalah bahwa tindakan yang diambil oleh para penjelajah gua dapat dibenarkan secara utilitarian dengan menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada yang mereka korbankan. Lalu yang ketiga, kesadaran akan kelemahan hukum. Kasus ini menyoroti kelemahan dalam sistem hukum, seperti kebutuhan akan fleksibilitas dan adaptabilitas untuk menangani situasi unik yang tidak tercakup oleh undang-undang yang ada. Lalu yang keempat, pentingnya kepastian hukum. Kasus ini juga menunjukkan bahwa kepastian hukum adalah hal yang sangat penting. Tanpa kepastian hukum, orang tidak akan mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan, dan mereka tidak akan dapat membuat keputusan yang tepat. Dalam kasus ini, jika hukum tentang pembunuhan sudah jelas, maka para penjelajah gua akan lebih mudah untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan dalam situasi tersebut. Lalu yang kelima ada bahaya dari utilitarianisme. Kasus ini juga menunjukkan bahwa terdapat bahaya dari utilitarianisme, yaitu teori moral yang menyatakan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar. Lalu yang keenam, pentingnya mempertimbangkan semua konsekuensi. Sebelum mengambil tindakan, penting untuk mempertimbangkan semua konsekuensi yang mungkin terjadi. Dalam kasus ini, para penjelajah gua tidak mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka. Mereka hanya fokus pada konsekuensi langsung, yaitu menyelamatkan nyawa 4 penjelajah gua lainnya. Lalu yang ketujuh ada pentingnya mengikuti hukum. Hukum dibuat untuk melindungi masyarakat dan memastikan keadilan. Meskipun ada saat-saat di mana hukum mungkin tampak tidak adil, namun penting untuk tetap mengikutinya. Dalam kasus ini, para penjelajah gua seharusnya mengikuti hukum dan tidak mengambil tindakan sendiri untuk menyelesaikan masalah. Lalu yang terakhir, pelajaran yang dapat diambil adalah interpretasi hukum. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya interpretasi hukum yang tepat dan cermat. Hakim harus mempertimbangkan segala aspek kasus, termasuk termasuk konteks sosial dan moral sebelum membuat suatu keputusan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.